Oke, selamat pagi semuanya. Semuanya sehat kan? Tetap di rumah dulu ya. Oke, sekarang Miss Nia mau bercerita. Miss Nia mau ajar kita. Kita mau belajar agama. Sudah lama kan gak belajar agama. Tapi Miss tahu bahwa semuanya rajin berdoa di rumah. Good. Oke, sekarang kita mau nyanyi dulu ya. Sebelum kita lihat cerita firman Tuhannya, kita menyanyi dulu. Semua tahu lagunya Bersyukur Kepada Tuhan? Oke, yuk kita nyanyi lagu Bersyukur Kepada Tuhan. Semua ikut nyanyi ya. Lagi katakan bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi ya, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Oke, yuk semua lipat tangannya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami dalam keadaan yang sehat. Sekarang kami mau belajar agama, kami mau dengar firman Tuhan. Berkati kami semua. Dari kecil kami bisa mengerti firman-Mu, mengenal Engkau Tuhan, satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami telinga yang baik supaya kami mendengar dengan baik, bisa fokus akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Tiba-tiba, datanglah 10 orang kusta, berdiri agak jauh memanggil Tuhan Yesus. 10 orang kusta itu ingin disembuhkan, lalu berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Zaman dulu, hanya para imam yang bisa menentukan apakah orang kusta itu sembuh atau belum. 10 orang kusta itu percaya kepada Tuhan Yesus dan akan melakukan perintah Tuhan Yesus. Lalu 10 orang kusta itu cepat-cepat pergi, berlari menuju ke bait Allah. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, penyakit kusta di tubuh mereka semua menjadi hilang. Kulit mereka yang rusak karena kusta sekarang menjadi sehat kembali. Dan 9 orang yang sudah sembuh itu kemudian pergi. Tetapi hanya 1 orang yang ingat kepada Tuhan Yesus. Seorang itu pergi kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuji Tuhan dengan suara nyaring. Orang Samaria itu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Di manakah yang ke-9 orang itu?" Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Oke, sudah lihat kan tadi tentang firman Tuhannya? Ada berapa orang yang sakit? Ada 10 orang. Sakit apa? Sakit kusta.
Tah, siapa yang sembuhkan dia? Atau siapa yang sembuhkan mereka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 orang sakit kusta. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan ingat, kalau sudah dapat sesuatu, orang sudah kasih sesuatu, orang sudah tolong, kita sudah terima bantuan, kita harus bilang apa? Ayo, kita harus bilang terima kasih. Ayo, sama-sama Miss Nia bilang terima kasih yuk. 1, 2, 3. Terima kasih. Good. Atau bilang thank you. Ya, kau ikut Miss. Thank you. Good. Atau xie, sama semuanya. Terima kasih, thank you, xie, semuanya sama. Jadi kalau kita dapat pertolongan, dapat sesuatu, kita jawabnya apa? Terima kasih, thank you, xie. Nah, good. Jadi hari ini kita mau belajar untuk bilang terima kasih, ya. Semua pasti bisa. Lupa. Tadi dari ceritanya ada berapa orang yang bilang terima kasih sama Tuhan? 10, 5, 2, atau berapa? Ayo berapa? Betul. Hanya 1 orang yang datang bilang terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kalau 1 orang yang ucapkan terima kasih, jadi ada 9 orang yang pergi, nggak bilang terima kasih sama Tuhan. Jadi kita mau ikuti yang mana? Yang 9 atau yang 1? Betul sekali, kita ikuti yang 1 orang. Nah, Miss tahu semua anak Gamaliel, semua pasti hebat. Sudah dengar firman Tuhan, ada 10 orang kusta Tuhan disembuhkan, dan 1 orang Tuhan apa? Tuhan berkati lagi, karena dia datang bilang apa? Terima kasih. 1 orang datang lagi bilang terima kasih kepada Tuhan. Oke, jadi hari ini kita belajar untuk anak-anak selalu mengucapkan terima kasih. Terlebih kita berterima kasih kepada siapa? Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kita. Tuhan selalu jaga kita di rumah, di sekolah. Tuhan selalu jaga kita, lindungi kita, berikan kita kesehatan. Mama papa diberkati, anak-anak semua diberkati, diberikan kesehatan dari Tuhan. Oke, nah tugasnya anak-anak habis nonton film ini atau habis nonton lihat video ini, habis belajar agama tentang berterima kasih, selesai lihat video ini, semuanya bilang apa sama mama papa? Sudah ajar, sudah 1 bulan di rumah. Anak-anak harus bilang apa? Terima kasih. Habis kita berdoa, lihat video ini, anak-anak datang sama mama papa, bilang apa? Salam mama papanya, peluk mama papanya, bilang terima kasih mama, terima kasih papa, sudah tolong dalam belajar 1 bulan. Oke? Semua pasti bisa lakukan. Oke? Kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah dengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi bagian dalam hidup kami. Ikuti Miss Nia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya sudah dengar firman-Mu. Tolong saya supaya bisa mengucapkan terima kasih, terlebih berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua, berikan kami kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Berkati Papa dan Mama. Ini doa saya di dalam nama Tuhan Yesus.
Saya berdoa. Amin. Oke, God bless you semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ingat tugasnya. Bilang apa? Terima kasih kepada Papa dan Mama. Oke, good job. Oke, selamat pagi, good morning. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat. Semuanya kuat. Karena siapa yang jaga kita? Tuhan. Nah, kita mau mulai belajar agama kita hari ini. Sudah lama kan gak ketemu dengan Miss Nia. Kita belajar agama bareng-bareng. Kita mau berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita mau berdoa supaya Tuhan tolong kita dalam mendengar, supaya kita bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Yuk, semua lipat tangannya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami sampai hari ini. Sekarang kami mau dengar firman-Mu, berkati kami semua supaya kami bisa dengar firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Suatu hari, malaikat Tuhan datang dan menemui seorang pria bernama Gideon. Gideon bekerja keras di pertanian ayahnya. Malaikat itu berkata, "Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Pergi dan selamatkan umat Tuhan dari musuhnya." Tetapi Gideon ragu. Ia berkata, "Keluargaku adalah bani yang terlemah dari segala bani yang ada, dan aku adalah yang terlemah dari antara keluargaku." Gideon, Tuhan menyertaimu. Lalu Gideon bercakap-cakap dengan malaikat tersebut, dan Gideon percaya Tuhan dan setuju untuk melakukan apa yang telah malaikat Tuhan sampaikan kepadanya. Sebelum pergi berperang, Gideon mengumpulkan pasukan-pasukan yang hebat. Tetapi ketika Tuhan melihat itu, Tuhan berkata, "Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Jangan sampai orang Israel nanti memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku." Jadi Tuhan menyuruh Gideon demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu 22.000 diantaranya pulang. Tetapi Tuhan kembali berfirman kepada Gideon bahwa masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, tidak perlu ikut berperang. Lalu hanya 300 orang yang berlutut minum air yang akan membantu Gideon mengalahkan orang Midian. Lalu Tuhan kembali memberikan Gideon perintah yang aneh, yaitu dengan menyuruh pasukan Gideon membawa sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Lalu pada tengah malam Gideon dan pasukannya berpencar. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung dalam tangan mereka, serta mereka berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon, pedang demi Tuhan dan demi Gideon."
Lalu tentara Midian yang mendengar menjadi ketakutan dan lari. Lalu mereka membunuh satu sama lain. Dan begitulah cara Tuhan menyelamatkan bangsanya dari tangan musuh lewat Gideon. Oke, sudah dengarkan tadi firman Tuhannya? Nah, kita belajar. Kita dikasih Tuhan ada 2 tangan. Nih, 2 tangan, ada 2 kaki. Kita bersyukur. Nah, kalau kita bisa lakukan semuanya bisa sendiri, contohnya makan. Kita bisa makan sendiri. Berdoa, kita bisa berdoa sendiri. Rapikan mainannya kalau sudah main, kita bisa lakukan sendiri. Tidur, bisa tidur sendiri, sudah besar semuanya ya. Jadi anak-anak kalau sudah bisa lakukan sendiri, harus berani, harus percaya kalau kita bisa lakukan sendiri. Jangan makan, mama minta disuap-suap. Kita ada tangan, sudah besar semuanya kan, sudah hebat semuanya. Jadi harus makan sendiri. Kalau kita bisa lakukan sendiri, kita lakukan sendiri. Harus belajar mandiri. Kita bersyukur Tuhan kasih, sekali lagi Tuhan kasih kita 2 tangan. Kalau habis main, mainannya dirapikan dong. Masa mama lagi yang rapikan? Jadi harus bisa lakukan sendiri. Kita bersyukur Tuhan kasih kita kekuatan, Tuhan kasih kita kemampuan untuk bisa melakukan sendiri. Oke, nah tugasnya habis nonton video ini, habis lihat video ini, habis belajar agama, habis lihat pelajaran ini, Tuhan mau kita belajar untuk berani lakukan sendiri. Percaya kalau kita bisa lakukan sendiri. Tuhan yang tolong kita, Tuhan yang mampukan kita. Ya, habis ini tugasnya sebentar, kalau mau makan, ayo tunjukkan bisa makan sendiri. Habis main, ayo tunjukkan, rapikan mainannya sendiri. Langsung dilakukan, oke? Semua pasti bisa lakukan. Bismillah, percaya anak-anak semua bisa lakukan sendiri. Oke, jadi sebentar, habis lihat video ini, yang sudah mau makan, ayo makan sendiri. Yang kerja tugas, yang sudah bisa kerja sendiri, ayo kerja sendiri. Nanti ditolong sama mamanya, oh begini. Ayo bisa kerja sendiri. Anak-anak pasti bisa. You can do it, oke? Rapikan mainannya terlebih. Ayo rapikan mainannya sendiri ya. Yang bermain siapa? Anak-anak. Oke, kita rapikan mainannya sendiri ya. Kalian pasti bisa lakukan. Oke? Kalau mandi, mungkin ada sudah bisa mandi sendiri. Siapa yang sudah bisa mandi sendiri? Kalau belum, biar mama yang bantu mandi. Masak juga, anak-anak tidak boleh masak sendiri ya. Belum boleh. Masak ya tetap mama yang masak. Anak-anak kalau makan sendiri. Oke? Kalau bisa lakukan sendiri, ayo. Bismillah bilang harus berani. Lakukan sendiri, belajar untuk mandiri. Oke? Sebentar. Buktikan kalau kalian pasti bisa lakukan. Makan sendiri, berdoa sendiri, rapikan mainannya sendiri. Oke? You can do it. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Ayo anak-anak ikuti Misnia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tolong saya untuk bisa berani melakukan yang bisa saya lakukan. Tolong saya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memberkati Papa dan Mama yang sudah menolong kami, menjaga kami semua. Dan bersyukur juga karena Tuhan Yesus baik bagi kami semua. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, good job. Oke, selamat pagi, good morning. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat, semuanya kuat. Karena siapa yang jaga kita? Tuhan.
Nah, kita mau mulai belajar agama kita hari ini. Sudah lama kan gak ketemu dengan Miss Nia. Kita belajar agama bareng-bareng. Kita mau berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita mau berdoa supaya Tuhan tolong kita dalam mendengar, supaya kita bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Yuk, semua lipat tangannya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami sampai hari ini. Sekarang kami mau dengar firman-Mu, berkati kami semua supaya kami bisa dengar firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat.
Sudah nonton kan tadi videonya? Sudah nonton tadi filmnya? Sudah lihat tadi, dengar tadi ceritanya? Bahwa Tuhan Yesus betul-betul bangkit. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosanya kita. Yang biasa marah, suka tidak taat sama mama papa, yang apalagi suka ayo apalagi ndak jujur, ayo suka apalagi nangis ndak jelas, suka berkelahi di rumah dengan koko atau cece, suka baku rampas-rampas mainan. Tuhan Yesus mau mati untuk kita semua karena kita sudah berdosa, kita manusia berdosa, tapi Tuhan sayang sama kita semuanya, makanya Dia mau mati untuk kita semua, mau tebus, mau hapuskan semua dosa-dosanya kita. Dan Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mati, tetapi Tuhan Yesus bangkit hari ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tuhan Yesus bangkit hari ketiga. Kita bersyukur, bukti bahwa Tuhan Yesus sudah menang. Tuhan Yesus menang, mengalahkan maut. Dia mengalahkan maut, Dia menang. Dia sudah hapuskan semua dosa-dosanya kita. Kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada siapa? Kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mau menebus dosa-dosanya kita. Oke, aktivitasnya nanti anak-anak menghubungkan garis, pakai di HP-nya mami ya, atau papa ya, menghubungkan garis. Tuhan Yesus bangkit hari keberapa? Hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh, atau hari ke-10. Oke, sudah dengar ceritanya tadi, pasti anak-anak bisa lakukan. Oke, you can do it. Good job. Kita berdoa yuk. Kita berdoa, kita bersyukur bisa belajar agama, anak-anak bisa ikuti kelas dengan baik. Good job. Semua lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Ikuti Misnia berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau mati bagi saya. Engkau mau menghapuskan dosa-dosa saya, karena Engkau sayang kepada saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya juga mau sayang kepada Tuhan Yesus. Saya bersyukur bisa dengar cerita firman-Mu hari ini. Saya bersyukur juga sudah mengikuti kelas agama hari ini. Tolong saya untuk selalu bersyukur dan berterima kasih dan mengasihi Tuhan Yesus. Ini doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Oke, selamat mengerjakan tugasnya. Semuanya pasti bisa lakukan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Good job. See you.